yaitu adrenal gland, korteks adrenalnya kan mengsekresi DHA. Nanti tuh efek tambahannya ini yang mengaktifkan kelenjar apokrin di ketek ya, jadi bau gitu. Terus aktivitas kelenjar keringatnya meningkat sama bisa menghasilkan jerawat. Jadi kenapa anak-anak kan seringnya wangi agak sebau itu, tapi kalau udah aktif apokrinnya itu bakal jadi bau ketiaknya. Terus kalau menarki, yang pertama night emission tuh dianggapnya sebanding sama menarki. Sebenarnya aku sempat nanya gitu, kenapa night emission emang nggak bisa gitu kalau siang hari? Ternyata nanti ada jawabannya di bawah. Nah ini satu lagi dewasa, ya udah dewasa mah kalau semuanya udah matur gitu dan harusnya usia 25 tahun. Ini kalian kalau misalkan merasa bertindak bodoh di bawah usia 25 tahun, ya emang belum dewasa sih. Ya udah, tapi usahakanlah tolong datang tepat waktu ya, disiplin. Gak enak kelihatannya, apalagi dosennya sekarang kan kebanyakan dokter, dan dokter tuh pada tepat waktu gitu loh. Terus kita di sini mau jadi apa? Jadi dokter juga kan? Aduh, usahakan tepat waktu ya, gak enak kelihatannya. Nah, terus tahap-tahap puber ini nggak tahu menurut siapa, tapi nanti ada beda lagi yang menurut Tanner. Tahap puber tuh ada 5. Satu, baik laki-laki atau perempuan di tahap satu tuh sama aja, yaitu kayak pre-adolescent. Kayak berarti masa childhood, masa anak-anak. Tahap duanya, kalau di cowok tuh testisnya membesar, kalau di cewek tuh lebih ke perkembangan payudara gitu. Udah ada breast bud atau kayak kuncup, tau lah bibit-bibit kali, bibit-bibit payudara. Terus yang ke tahap 3, penis membesar. Kalau misalkan di cewek tuh elevasi dan pembesaran payudara. Jadi kayak si payudaranya mulai elevasi, gimana ya? Elevasi berarti naik gitu. Terus membesar. Kalau tahap 4 tuh kan awalnya penis membesar. Nah, penis yang membesar tuh ditambah dengan glans penis yang tumbuh apa ya? Kalau di PPT tuh grid gitu. GRITH. Nah, kalau di cewek tuh proyeksi areola. Kalau tahap 5 dianggapnya adalah genital dewasa dan tahap di cewek tuh payudara dewasa. Kalau ini yang nggak tahu atas dari mana itu lebih ke eh kalau di cowok tuh kelaminnya, kalau di cewek tuh payudaranya. Sedangkan ini ada lagi nih yang Marshall and Tanner. Kalau Marshall and Tanner dibedain kalau selain payudara dan genitalnya buat cowok, ada juga dari pubisnya. Ada ini bedanya B1 sampai B5, P1 P5, G1 sampai G5. Sama ya, kalau B1 P1 G1 tuh masa-masa preadolesen, berarti kayak ya belum tumbuh apa-apa. Terus payudara, pubis dan genitalnya ya sebenarnya ini dibaca aja sih. Aku tambahin karena takutnya muncul aja. Terus puber, kenapa bisa puber sih gitu? Nah, puber tuh adalah akibat dari aktivitas GNRH yang meningkat, yang sebelumnya tuh terhambat oleh banyak hal. Selain itu, karena si hipotalamus pituitary gonad aksisnya belum aktif. Soalnya kan GNRH tuh di hipotalamus ya. GnRH hipotalamus di pituitari itu yang FSH sama LH, dan gonadnya yaitu entah estrogen atau testosteron nya tuh belum matang gitu jalurnya. Karena jalurnya belum matang jadi ya belum bisa puber kalau masa anak-anak. Tapi semakin dewasa kan sel-selnya semakin matur, semakin matang, semakin bisa menghasilkan pulsasi GnRH yang cukup untuk menyebabkan pubertas. Karena pubertas tuh butuh pulsasi GnRH yang cukup. Gak bisa cuman sedikit. Kalau sedikit tuh ya gak itu juga sih. Gak begitu berpengaruh. Tapi kan GnRH tuh sebenarnya kalau kalian ingat kemarin, sekresinya akan meningkat kalau gak ada hormon seks, yaitu gak ada hormon testosteron ataupun estrogen yang hambat dia gitu. Harusnya GnRH tuh meningkat. Tapi kenapa tetap gak puber juga? Ya itu dianggapnya adalah
waktu anak-anak tuh belum sensitif gitu terhadap GnRH, baik dari organ gonadnya, baik itu ovarium ataupun testis. Jadi kayak percuma GnRH-nya banyak, reseptornya gak ada, ya gak akan kepake juga. Oh iya, dan katanya GnRH tuh tersekresinya lebih banyak waktu malam. Nah, itu kenapa kalau di cowok tuh night emission, gak siang hari. Tapi katanya bisa sih siang hari. Saya nggak tahu juga ya, bukan cowok. Terus yang ada juga faktor yang mempercepatnya tuh adalah penurunan melatonin dan peningkatan leptin. Penurunan melatonin itu karena melatonin punya efek anti gonadotropin. Gonadotropin tuh FSHLH sih sebenarnya ya. Ya gak? Intinya dia menghambat HPG aksis. Apa? Iya, menghambat HPG aksis melatonin tuh. Jadi ketika melatoninnya turun, nggak ada lagi yang ngehambat. Karena gak ada yang ngehambat, jadinya jalannya lancar alias jadinya pubernya lebih cepat. Terus ada juga peningkatan leptin. Peningkatan leptin itu karena leptin akan menembak neuron kispeptin nukleus arcuata. Dan kalau misalkan kalian ingat, modul kemarin, kalau kispeptin di arcuata yang ketembak, berarti itu akan meningkatkan GnRH. Kalau AVPV itu menghambat, tapi karena ini arcuata berarti akan meningkatkan GnRH. Iya, tanya apa? Eh, bu- Bukannya melatonin itu turunnya pas terjadi penuaan ya? Ah, penuaan ya? Penuaan itu turun. Ya, begini di PPT-nya. Ini Ya, aku ya. membuat materi berdasarkan PPT ya. Sebenarnya nggak perlu penuaan tuh kadang apa ya, kayak beda-beda definisi gitu. Ada yang nganggap penuaan tuh kalau kitanya harus dewasa dulu, harus menjalani adulthood dulu. Mm-mm. Baru aging tuh dianggapnya setelah dari adulthood. Tapi Oke. ada juga yang nganggap aging tuh ya aging aja dari kita bayi sampai Tambah. kapan pun kalau nambah usia tuh dianggapnya penuaan. Melatonin nembak gimana? Hmm? Maksudnya dia kan dia menghambat HPG aksis. Tepatnya tahu nggak? Enggak, Nggak oke. aku belum nyari lagi ya Nggak apa sih. Paham. untuk tepatnya di mana apa yang ditembak. Kalau kalian gabut bisa dicari, bisa disebarkan juga ke teman-temannya biar pada tahu. Oh ya, terus pubertas tuh bukan berarti menstruasi pertama tuh baru puber itu beda. Kalau puber tuh tadi kan intinya nah, baca lagi. Periode ketika fungsi endokrin dan gametogenik berkembang sampai bisa reproduksi. Itu pubertas berarti kayak lebih nge-highlight waktu periode ketika fungsi endokrin dan gametogenik berkembang sampai bisa reproduksi. Sedangkan kalau menarki ya cuman haid pertama aja gitu loh ketika si GnRH-nya pulsatilnya cukup besar untuk menyebabkan menstruasi pertama. Usianya beda nih, biasanya di usia 11 sampai 16 tahun. Tapi apakah yang di usia 9 tahun normal? Ya normal-normal aja sih. Kayaknya banyak deh yang 9 tahun. Yang gak normal nanti dibahas di bawah. Menarki itu bisa dianggapnya sebagai puncak pubertas. Ya, nah apakah kalau GNH naik itu gametogenesisnya sukses? Gak juga gitu, harus ada kadarnya tersendiri. Terus kalau gak sukses, ya udah tunggu sukses. Yang gak sukses kemana? Mati. Susah jadi sel tuh. Kita kan makhluk hidup terdiri dari banyak sel. Tapi kalau misalkan kita terlahir sebagai satu sel tuh susah, kita sangat kebergantungan. Kalau gak dapet apa-apa tuh mati. Kayak maaf, iklan sebentar. Nah, kurang lebih gini lah pulsatil. Eh, mungkin kalau ada yang tahu kontraksi dari otot polos tuh kan kayak yang pulsatil ini kayak ini ada naik turunnya sedikit. Lama-lama makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi tuh nyentuh ke potensial threshold potensial gitu. Kalau udah nyampe situ baru bakal ada potensial aksinya. Tapi kalau nggak nyampe tuh apakah ini naik? Ini kan sempat naik ya, tuh naik, turun, naik, turun. Tapi
naik tuh gak mesti nyampe threshold potensial sampai menghasilkan sesuatu. Ya ketika GNRH naik tuh gak melulu bakal jadi ovulasi dan jadi menstruasi, enggak juga. Oh ya, menarki yang perlu diingat kembali kan mens tuh peluruhan dinding endometrium. Jadi dinding endometrium tuh ya harus terjadi penebalan dulu baru bisa luruh. Kalau misalkan cuman fase folikuler doang atau kayak pematangan sel ovum doang kan nggak bisa jadi mens. Mens tuh harus ovariumnya menebal, ovarium, uterusnya menebal dulu. Gitu. Nah ini prekoksia puberti. Nah ini aku bikin gini karena aku juga bingung awalnya waktu baca kayak, terus apa gitu. Sebenarnya waktu aku kayak tanya-tanya lagi ya di GPT, ada lagi tuh istilah kayak prekoksia sentral sama prekoksia perifer. Itu samanya kayak sama yang mana aku kurang tahu juga sih. Tapi ini yang berdasarkan PPT aja. Ya kayak prekoksia puberti itu ketika tanda-tanda pubertas sudah muncul sebelum umur 8 tahun. Kenapa umur 8 tahun? Udah kita terima aja umur 8 tahun udah ditentukan dari sananya. Nah, kalau dipikir terlalu panjang, boleh sih dicari kenapa umur 8 tahun gitu. Kenapa gak 9? Kenapa gak 7? Itu menarik kalau dicari. Nah, ada dua. Di bawah 8 tahun, enggak, iya. Kalau enggak, ya bukan gitu. Kalau iya, tuh ada gametogenesis atau enggak? Kalau ada, berarti true prekoksia. Dan pasti gonadal. Maksudnya gonadal tuh kayak si organ gonadnya, baik itu ovarium ataupun testis tuh bekerja di sana, iya gitu. Tapi kalau enggak, kebagi lagi ada yang gonadal, iya atau enggak. Kalau gonadalnya iya, berarti ini yang pseudo prekoksia gonadal. Pseudo prekoksia gonadal tuh bisa terjadi karena tumor di gonad atau ovarium. Kenapa disebutnya pseudo gitu? Pseudo tuh kayak palsu karena gak ada gametogenesis. Soalnya kan pubertas tuh tentang keaktifan, kesiapan si anak tersebut sampai si anaknya tuh bisa reproduksi gitu loh. Kan intinya pubertas tuh anaknya bisa reproduksi, dianggap pubertas bisa reproduksi tuh berarti harus ada gametogenesis, harus ada gamet, harus harus bisa menghasilkan ovum dan sperma. Nah, ini kenapa dianggapnya pseudo atau palsu? Karena nggak bisa menghasilkan ovum ataupun sperma, padahal sudah menunjukkan tanda-tanda pubertas begitu. Gonadal ya enggak. Nah, kalau enggak, ekstragonadal. Ekstragonadal tuh lebih ke hormon DEA yang dihasilin sama korteks adrenal. Ini kan bukan gonad ya, korteks adrenal tuh bukan gonad, jadinya disebutnya ekstragonadal, tapi menghasilkan hormon androgen. Nah, terus ada juga yang sesuai jenis kelamin nih. Apakah sesuai sama jenis kelaminnya ya atau enggak? Kalau iya berarti isoseksual. Kalau misalkan di cowok yang sudah prekoksia ekstragonadalnya itu tuh isoseksual karena ya dia tuh hormon cowok yang mengalaminya cowok. Kalau di cewek ya jadi heteroseksual sih. Soalnya waktu lihat ini aku mikir kenapa ini gak disebut homoseksual? Ini kan sama-sama satu ya. Yang udahlah. Nah, terus ada juga absen puberty. Kalau yang cewek tuh primary amenorrhea, kalau yang cowok tuh eunuchroidism, gak tahu itu gimana dibacanya. Tapi kenapa ini disebut primer? Karena si amenorrheanya tuh beneran gak pernah mengalami mens, makanya primer karena kayak dari awal pun orang ini gak pernah mens gitu. Kalau yang cowok lucu sih soalnya ini dari Kasim kan Yunuk tuh Kasim dan Kasim tuh kalau kalian suka nonton series yang zaman dahulu gitu, setting waktunya Kasim tuh kayak pelayan cowok di istana yang untuk melayani di sana tuh harus dipotong dulu atau dikebiri dulu. Jadi gak bisa melakukan
hubungan seksual lebih ke gak bisa melakukan gametogenesis kali ya, soalnya kan dipotong set gitu. Terus ini lain-lainnya ada hiperprolaktinemia. Nah, kalau prolaktinnya banyak tuh akan menginhibisi gen RH. Disebutnya secondary. Ini kenapa secondary? Karena dia sebelumnya udah pernah mens. Sebelumnya udah pernah mens, tapi tiba-tiba gak bisa lagi, itu secondary. Tapi kalau dari awal gak pernah mens, primary. Oke, terus endogenous opioid peptide ini untuk mengontrol LH dengan menginhibisi gen RH. Terus beta endorfin tuh kalau beta endorfinnya meningkat akan terjadi amenorrea. Jadi itu kayak amenorrea yang dikarenakan olahraga atau stres. Kalau misalkan di contoh cerita tuh kayak kenapa atlet jarang mens ya karena ini gitu. Cuma itu aja sih yang aku bahas. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh siapa tahu bisa jadi ajang diskusi. Kalau enggak gak apa-apa aku ada itu eh Google Form. Aku menyiapkan Google Form untuk kuis. Menyiapkan Suma besok insya Allah semoga kepake. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Dan Hai, keren. Nih, jadi biar susah. Oh, berhubung Rasyadnya ada urusan, jadinya moderatornya diganti jadi ke gue. Nah, terima kasih Adin sebelumnya sudah mengtuturkan fisiologi malam ini. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? I love Mariam. I love you too, Din. Apakah ada? Ini langsung gimana nih? Siapa kalau Kak Fatur? Mariam udah kangen banget nih. Astagfirullahaladzim. Gak ada. Eh, nggak ada yang mau ditanyakan, kah? Oke, kita lanjut aja kali ya ke tutor berikutnya, yaitu adalah Kana. Apakah ada Kana di sini? Ada. Oke, boleh lanjut. Eh, iya lanjut. Oke, makasih ya Mariam. Sebelumnya maaf ya teman-teman, gantian tukeran sama Adin. Sebenarnya aku, Oh, nggak apa-apa. oh ya itu siapa? Oh ya makasih ya. Sebenarnya nggak banyak sih yang mungkin bakal dibahas kalau misalnya anatomi, karena menurutku PPT dari dokter Luke itu udah lengkap, maksudnya tinggal dibaca aja. Cuman mungkin aku highlight yang menurutku penting-penting aja ya. Ini aku bikin catatan sebentar ya. Gimana sih caranya berbagi layar? Hmm, mana sih? Ini. Ih, nggak kelihatan semua ya. Oke, jadi eh kalau dari PPT-nya Dokter Luki itu kan sebenarnya awalnya tuh kayak kalau kita lihat itu kayak casual lah ya, kayak perkembangan sama pertumbuhan. Paling udah pada tahu lah ya, perbedaan dari pertumbuhan sama perkembangan. Kalau pertumbuhan yang pastinya yang harus dimention adalah adanya pembelahan sel, penambahan sel yang mana bisa dihitung atau secara kuantitatif. Sedangkan kalau perkembangan itu meningkatnya suatu kemampuan atau suatu fungsi kayak maturasi dan lain sebagainya, maturasi dari organ yang mana itu adalah secara kuantitatif.
kayak gitu. Nah, em, balik lagi ke sini. Untuk kecepatan pertumbuhan dan perkembangan itu ada kebagi jadi yang fase cepat sama fase lambat. Kalau yang cepat itu ada pas prenatal, postnatal, dan pubertas. Sedangkan kalau yang lambat itu ada pada saat usia 4 tahun hingga dia memasuki pubertas, kemudian saat dewasa muda. Nah, di kayak pertanyaan Dokter Luki itu kan terbagi ada kayak pembagiannya gitu kan, bener-bener ngebahas dari awal banget saat dia masih sampai pokoknya perkembangan dari masa bayi sampai lansia. Nah, itu tuh sebenarnya kayak apa ya, klasifikasi menurut Elizabeth B. Harlock, yang mana beliau tuh ada bukunya lah, kalau misalnya kalian cari tuh sebenarnya ada bukunya, ada e-booknya. Nah, ini eh beliau ngeklasifikasiin kalau misalnya untuk bayi sampai anak-anak itu ada masa sebelum lahir, yaitu masa prenatal period dari 9 bulan sampai 9 bulan dari awal dia konsepsi sampai 9 bulan 10 hari. Ya, pokoknya masa masa di mana masa janinnya lah. Kemudian lanjut ke masa bayi baru lahir atau newborn dari dia lahir sampai 10 sampai 15 hari setelah dia lahir. Kemudian ada masa babyhood 2 minggu sampai 2 tahun, kemudian masa kanak-kanak awal, early childhood 2 sampai 6 tahun, yang mana bisa disebut juga sebagai masa sulit, atau di mana tuh kayak dia mulai masuk playgroup, masuk TK gitu, atau prasekolah. Kemudian masa kanak-kanak akhir itu 6 sampai 12 tahun. Nah, dari sini beranjaklah dia ke masa remaja, yang mana masuklah ke masa puber, terus habis itu masuk ke masa adolescence. Di sini sempat baca juga bukunya. Terus kalau adolescence sendiri itu punya arti tumbuh menjadi kedewasaan. Jadi ya sebelum masa-masa untuk menjadi seorang dewasa lah. Kalau adult itu artinya adalah telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna. Jadi emang udah dianggapnya udah matang. Nah, dari setelah yang adolescence itu masuklah ke adulthood lah kan. Ada masa dewasa itu kebagi jadi 3. Ada yang early, masa awal, masa madya, masa tengah, sama masa lanjut, atau kita juga disebut ya usia lanjut gitu. Dari 60 tahun sampai kematian. Sebenarnya aku nggak, eh kalau di PPT itu kan benar-benar dibahas ya, dari yang bayi kayak gimana, ciri-ciri psikososialnya kayak gimana. Tapi kalau secara anatomisnya, kayaknya kalau di PPT nggak begitu banyak dibahas. Jadi menurutku kita eh, rada skip ya untuk yang bayi, karena aku mau lebih fokus ke pubertas sama lansia, kayak perubahan anatominya tuh apa gitu. Nah, kalau di pubertas itu ada perubahan fisik lah ya. Yang pertama, ya pasti masa-masa pubertas itu ada ciri seks primernya muncul, kemudian ciri seks sekundernya juga muncul, dan adanya growth spurt atau pertambahan tinggi serta berat badan, dan kemudian perubahan dari proporsi tubuh, kayak udah lebih cenderung kayak orang dewasa. Ciri seks primernya apa aja? Itu ya muncul menarche, terus habis itu wet dream, atau emisi nokturnal. Kemudian kalau untuk ciri seks sekunder yang pada pria, muncullah ada kumis, jenggot, tubuhnya lebih berotot, kemudian ada kayak kalau aku ingat waktu kuliah dokter siapa gitu, pokoknya yang ditanya ciri-ciri awal untuk laki-laki, ciri seks sekundernya apa, itu adalah pembesaran testis juga. Kemudian kalau untuk wanita ya payudara membesar, kemudian pinggulnya juga membesar, dan ya muncul pubis. Nah, semua ini pasti berkaitan juga sama hormon. Mungkin tadi Adin udah jelasin lah ya, kalau misalnya ada peranan hormon dari kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis, yang mana menghasilkan ada hormon pertumbuhan dan ada hormon gonadotropik, yang mana hormon pertumbuhan ke
penambahan pertumbuhan, growth spurt, dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk hormon gonadotropik, khususnya LH-FSH, itu adalah untuk fungsi dari gonad. Nah, selain dari si Elizabeth tadi, sebenarnya ada juga psychosocial stage itu, tapi dari Erikson's. Kalau misalnya baca PPT Dok Duki juga ada sempat ngebahas tentang Erikson. Nah, ini eh, kayak kondisi psikososial untuk eh, dari klasifikasinya sih, dari umur berapa sampai umur berapa dia lagi mengalami fase-fase apa gitu. Nice to know saja sih sebenarnya. Nah, kita masuk ke perubahan-perubahan anatominya. Tadi kan pas pubertas sama udah dibahas. Nah, sekarang begitu masuk ke lansia. Yang aku highlight di sini adalah gastrointestinal, kemudian urinaria, terus genitalia, sama jantung dan juga muskuloskeletal. Yang menurutku mungkin, yang aku semi-semi ingat sama beliau sangat ditekankan lah ya. Kita mulai dari gastrointestinal terlebih dahulu. Jadi, eh kalau jadi kan kalau misalnya orang tua itu ada kecenderungan kayak lebih cepat kenyang, kemudian susah makan, dan lain sebagainya. Itu yang pertama karena di bagian, kita ke bagian rongga mulut dulu. Kalau misalnya di PPT sebenarnya ada otomatis apa ya, karena dia tuh fungsi pengunyahnya terganggu gitu. Di bagian otot-otot pengunyahnya. Nah, eh, nah kalau misalnya di bagian lidah itu terdapat adanya atrofi papila lidah. Papila ya buat apa? Buat pengecapan kan, ada taste bud di sana. Kalau misalnya terjadi atrofi, maka terjadi perubahan dari persepsi rasa juga. Persepsi rasa ketika dia mengecap itu jadi menurun, khususnya di pahit dan asin. Sebenarnya belum terlalu terlalu nyari tahu sih kenapa pahit dan asin doang. Cuman ya kata beliau demikian, ya udah. Kemudian yang kedua ini ada sendi dari temporomandibularis. Jadi antara tulang temporal sama tulang mandibula itu kan ada sendi ya. Kalau misalnya teman-teman periksa lah ya, maksudnya apa ya? Raba lah di bagian rahang rahang atas, rahang bawah, mandibula, maksudnya mandibula, ya mandibula rahang bawah, sampai temporal itu ada sendinya kan. Nah itu melemah juga, jadi dia nggak ada jadi otot-otot di situ juga terganggu, sehingga pas mau ngunyah juga jadi terganggu gitu. Kemudian bagian dari lambung. Nah, yang menarik di sini adalah pokoknya teman-teman ingat aja kalau misalnya lansia itu kebanyakan mostly adalah terjadi atrofi pada apapun, nggak pada apapun juga sih, cuma maksudnya mostly dia mengalami atrofi, penurunan, penurunan, kecuali nanti ada pengecualiannya sih satu. Nah, untuk lambung, dia ada atrofi mukosa lambungnya mengalami atrofi, kemudian ada atrofi dari sel kelenjar. Nah, sel kelenjar di lambung itu kan ada sel parietal, ada sieve cell, itu yang menghasilkan HCl, kemudian pepsinogen, dan merubah menjadi pepsin, serta adanya faktor-faktor intrinsik untuk kobalamin ya, B12. Jadinya terganggu lah pokoknya, karena kan di sini di lambung itu terdapat fungsi buat digesti yang digesti protein kan, pemecahan dari protein. Nah, itu jadi terganggu karena si HCl, asam lambungnya, HCl-nya itu turun akibat dari atrofi sel kelenjarnya, kemudian sehingga nggak ada yang bisa mengubah pepsinogen menjadi pepsin, yang mana pepsinogennya juga dari si sel selnya juga jadi menurun kan, sehingga ya itulah semuanya menurun, jadi terganggu di situ. Kemudian lambungnya juga mengecil, sehingga kapasitasnya juga jadi mengecil dan lebih cepat kenyang. Tapi kalau misalnya aku ada misalnya salah nyebut atau gimana, stop, mohon koreksi aja ya. Kemudian selanjutnya buat yang usus halus itu ada atrofi dari mukosa, kemudian ada maldigesti juga. Jadi
karena ada atrofi dari mukosa, vili-vilinya juga jadi berkurang, sehingga absorpsinya juga jadi berkurang. Jadinya terjadilah maldigesti. Kemudian untuk pankreas itu enzim-enzimnya menurun. Ada enzim apa aja? Enzimnya kan ada amilase, lipase, kemudian protease, itu kan juga menurun. Sehingga dari semua ini yang pasti nanti ujung-ujungnya adalah metabolismenya terganggu. Terus dari heparnya ukuran hepar mengecil, kemudian sirkulasi dari vena portanya menurun gitu. Dan untuk bagian rektum sama rektum kolonnya itu pembuluh darah di rektum dan juga kolonnya itu dia kayak berkelak-kelak, sehingga motilitasnya menurun, motilitas dari si kolonnya menurun, akibatnya jadinya semakin lama kan dia ada di dalam makanan semakin lama dia ada di usus tersebut, sehingga penyerapannya terjadi terus-menerus dan akhirnya jadinya konstipasi karena dia nyerap air terus-menerus kan. Kemudian lanjut ke urinaria. Di urinaria itu terjadi penurunan, yaitu jumlah nefronnya itu, jadi kita punya sekian banyak nefron dan semakin tahun ke tahun itu gak ada semakin menurun lah ya intinya, nefronnya turun, terus habis itu renal blood flow-nya menurun, kemudian si glomerulus filtration rate-nya juga ikut menurun. Kemudian untuk kandung kemihnya, kapasitas kandung kemihnya juga jadi menurun. Untuk genitalia, untuk yang perempuan kayak vagina, ovarium, dan lain sebagainya, itu mostly terjadinya atrofi, keriput, ataupun menciut. Nah, di sini yang di-highlight juga adalah salah satunya untuk ke yang cowok, yaitu prostat. Jadi bowel valve effect, yang mana bowel valve effect ini karena terjadinya ada pembesaran dari lobus medius. Jadi seolah-olah itu tuh kayak jadi katup gitu loh. Gak ngerti juga sih, cuman intinya itulah terjadi pembesaran pada lobus medius si prostatnya itu, sehingga kita sebut sebagai bowel valve effect. Kalau misalnya teman-teman ingat waktu itu Bu Nidia pernah ngomong juga kalau misalnya kayak si prostat ini kan emang isinya tuh apa sih, corpora amylase ya. Pokoknya dia isinya kayak gel gitu yang menetap, dan semakin lama dia tuh kayak bisa mengeras aja gitu. Nah, itulah prostat. Kemudian hormon dihidrosteronnya meningkat. Dan kalau di testisnya itu ukuran sama beratnya itu tetap, tapi sel Leydig yang memproduksi testosteron itu menurun, sehingga spermanya menurun dan testosteronnya juga menurun. Nah, di sini tadi kan, sekarang lanjut ke jantung. Di sini tadi aku bilang kalau misalnya semuanya itu mostly terjadi atrofi, tapi khusus buat jantung dia tuh terjadi hipertrofi, yang mana massa jantungnya itu bertambah, kemudian dari otot-ototnya malah terjadi hipertrofi, sehingga itu jadi faktor resiko juga loh, kenapa mungkin orang-orang tua tuh lebih cenderung kena hipertensi gitu. Kemudian untuk elastisitas dinding aortanya juga menurun, dan katup-katup yang ada di jantungnya itu menjadi kaku. Untuk bagian muskulus, dan yang terakhir untuk muskuloskeletal, yang terakhir ya benar. Untuk bagian muskuloskeletal itu ya pasti ada atrofi otot. Kemudian untuk tulang-tulangnya itu menjadi lebih kayak kropos, dan intinya densitasnya menurun karena memang aktivitas dari osteoblastnya itu menurun, tapi sedangkan aktivitas osteoklas yang menghancurkan si tulang itu jadinya kesannya tuh meningkat, padahal sebenarnya dia tetap cuman osteoblast aja yang menurun. Jadi terjadilah kayak penurunan si densitas tulangnya, ya jadi nggak sekuat dulu. Kemudian terjadi juga degenerasi dari diskus intervertebralis, yang mana diskus intervertebralis itu anggaplah ini tulang vertebral lah ya. Jadi ini misal C1, C sekian, di tengah C1, C2, di tengah-tengah itu ada namanya diskus intervertebralis. Nah, ini terjadi degenerasi sehingga membuat kenapa
kalau orang tua itu kayak jadi lebih bungkuk, lebih pendek gitu. Mungkin itu sih yang bisa aku jelaskan untuk saat ini. Mungkin tetap dibaca aja sih PPT-nya, kan menurutku udah lengkap. Cuman emang ini yang aku taruh di sini yang menurutku penting. Tapi kalau misalnya, tapi nggak tahu juga ya. Ya intinya gitu deh. Mohon maaf ya kalau mungkin ini sekian aja sedikit dari aku. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Aman nggak guys? Apakah ada yang ditanyakan? Terima kasih Kana atas sesi tutor malam ini. Mungkin dari teman-teman udah aman kali ya, nggak ada yang mau ditanyakan. Maaf ya guys kalau ada kurang ya. Nanti mungkin aku share catatannya di grup. Makasih banyak Kana. Langsung aja kita tutup kali ya. Nanti yang mau nanya Makasih kalau teman-teman. tiba-tiba terlintas ke Kana atau Adin, boleh di PC aja ya Kana ya. Nah ya udah kita tutup aja Boleh. sesi tutor dari divisi kuliah malam ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh. Udah. Maria mau tanya. Nggak usah. Udah. Terima kasih Mariam. Terima kasih Kana, Maria. kocak. Terima kasih Mariam. Mariam, terima kasih Mariam. Mariam tuh keren.